bersama dengan saya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu bertumbuh dalam keluarga Allah. Bertumbuh dalam keluarga Allah itu sangat penting kita sebagai orang Kristen. Pada saat ini saya akan membacakan Mazmur 1 ayat 1-6 sebagai landasan kita untuk bertumbuh dalam keluarga Allah. Mazmur 1 ayat 1-6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pukulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa kehidupan keluarga yang bertumbuh itu adalah kehidupan keluarga yang melandaskan hidupnya lewat kebenaran firman Tuhan. Keluarga yang bertumbuh ada 3 ciri khas yang sangat mendasari keluarga yang bertumbuh, yaitu pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Hidup saling mengasihi dan menghormati merupakan salah satu ciri daripada keluarga hidup yang bertumbuh. Yang kedua adalah hidup berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita dapat melihat bahwa hidup berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan melandasi kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya, bahwa dia adalah seorang yang beriman. Yang ketiga adalah keluarga memprioritaskan Allah dalam seluruh hidupnya. Nah, ini yang sangat penting, bahwa keluarga yang bertumbuh itu adalah keluarga yang memprioritaskan Allah dalam keluarganya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita tahu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah ini. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Kita dapat melihat bagaimana ciri-ciri pertumbuhan keluarga Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus, di mana dia mengasihi, menaati, dan menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupannya. Karena kenapa? Karena di dalam Kristen, di dalam keluarga Kristen, sesungguhnya adalah keluarga menjadi pusat daripada perjanjian Allah. Nah, keluarga ini yang menjadi pusat daripada perjanjian Allah ada tujuan utamanya, yaitu untuk menjadi saksi bagi dunia. Nah, bagaimana ciri-ciri kehidupan keluarga yang bertumbuh? Yang pertama adalah dia berakar. Berakar berarti dia berakar di mana? Dia berakar dalam firman Tuhan. Jadi berakar itu menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Ini sangat penting, bahwa keluarga bertumbuh dan menjadikan firman Allah sebagai dasar, sebagai pondasi dalam kehidupannya. Yang kedua, ialah menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya, di mana orang tua menjadi panutan dan menjadi orang yang membawa keluarganya atau anak-anaknya untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan keluarganya. Yang kedua adalah bertumbuh. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus, artinya keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Banyak pengaruh-pengaruh dari luar, banyak pengaruh-pengaruh dari masyarakat sekitar yang mencoba untuk merusak kehidupan keluarga kita. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus bersikap kritis dan menolak semua nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang melandasi kita tadi, yaitu firman Allah. Keluarga
yang menyambut kehadiran Allah. Yang kedua adalah keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Salib sebagai gambar Kristen, lagu-lagu rohani, dan terlebih mendengarkan renungan-renungan supaya kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam membagi pertemuan dan dalam kebaktian. Jadi keluarga harus mencari tuntunan Allah melalui berbagai pertemuan, karena di dalam firman Tuhan dikatakan janganlah menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah sebabnya nanti orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka hidup di dalam satu pertemuan-pertemuan yang ada untuk bertumbuh bersama sebagai keluarga Allah. Yang keempat adalah keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing atau anggota keluarga. Anggota keluarga akan menjadi keluarga yang bertumbuh ketika mereka saling bekerja sama di dalam mengingatkan, memperlengkapi, mendukung keluarganya masing-masing. Orang tua mendukung anaknya, ibu dan anak-anaknya dia mengasuh dengan baik dengan lewat kebenaran-kebenaran daripada firman Allah. Nah, dengan demikian maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang hidup di dalam Tuhan dan dia akan mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami cerminan kasih Allah dalam kehidupannya. Setelah bertumbuh, maka keluarga harus berbuah. Keluarga yang berbuah itu pertama, ada pencerminan kasih Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Artinya bahwa ada cerminan kasih Allah, ada kasih di dalam keluarga itu, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang mengasihi dan merealisasikannya kepada banyak orang. Yang kedua adalah penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Mengapa banyak keluarga yang tidak harmonis? Mengapa keluarga banyak yang bercerai? Mengapa keluarga banyak mengalami kemunduran di dalam rohani? Karena mereka tidak saling mengasihi, tidak ada komitmen untuk saling mengasihi. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa keluarga dengan membuat suatu komitmen dalam mengasihi Allah, jelas bahwa ini merupakan satu syarat bagaimana cerminan kasih Allah itu tercermin di dalam keluarga. Yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Jadi di dalam anggota keluarga kita itu sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangan, ada talenta, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Nah, di dalam keluarga ini supaya kita berbuah, maka kita pakai talenta-talenta itu untuk membangun keluarga kita, untuk memajukan keluarga kita. Misalnya anak dia lebih bisa memasak, dia punya hobi memasak, maka kita akan mendukung, mensupport dia dengan talenta-talenta itu. Atau misalnya seorang anak di dalam keluarga, dia memiliki talenta untuk melayani Tuhan melalui bidang musik. Nah, tentu kita akan dukung dia di dalam hal itu supaya hidupnya akan terus bertumbuh dan dia berbuah, di mana dia bisa melayani di gereja dan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, maka kehidupan keluarga bukan hanya stagnan begitu saja, tetapi dia akan mengalami pertumbuhan. Nah, kita sudah melihat secara keseluruhan bagaimana kehidupan keluarga yang bertumbuh itu. Sesungguhnya adalah dia harus menerapkan prinsip-prinsip kehidupan rohani dalam kekristenan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, ada singkatan daripada pertumbuhan ini. Di dalam bahasa Inggris, bertumbuh itu disebut dengan growth. Nah, kita dapat melihat singkatannya yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik ini? Ini akan menuntun kita untuk mengerti bagaimana sih bertumbuh yang sesungguhnya. Yang pertama adalah growth, itu disingkat G, yaitu grow to God in daily prayer. Jadi artinya bahwa menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Kita dapat melihat ya,
bahwa setiap keluarga itu terus menjalin komunikasi hari demi hari bersama dengan Allah. Kenapa ini sangat penting? Karena komunikasi hubungan kita dengan Allah itu akan terus diperbarui hari demi hari. Kenapa harus diperbarui hari demi hari? Karena kita diingatkan bahwa hidup ini adalah hanya dipimpin oleh Tuhan saja. Itulah sebabnya dalam setiap hari, itulah firman Tuhan berkatakan, berdoalah setiap waktu dan dalam roh. Jadi kita dipimpin oleh Allah untuk terus berkomunikasi dengan Allah dalam doa setiap harinya. Itu terus nanti kita akan bertumbuh bersama. R, yaitu read God's word every day. Artinya membaca firman Tuhan setiap hari. Kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti dan memahami firman Allah. Dengan demikian, maka firman Tuhan menjadi dasar daripada langkah kita di dalam menjalankan seluruh keseharian kita. Baik kita bekerja di kantor, kita bekerja sebagai seorang pengusaha atau seorang pelajar atau seorang kebun dan lain segala macam. Nah, itu yang menuntun kita, yaitu dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi setidaknya satu hari itu kita akan merenungkan 1 atau 2 pasal, sehingga kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. O, yaitu obey God moment by moment. Jadi artinya menaati Allah dalam setiap saat. Jadi setiap saat itu kita taat, kita tunduk. Ya, kadang-kadang kita bukan tunduk, tapi kita nanduk. Jadi itu sifat ya manusia, kadang-kadang dia memberontak dan dia tidak mau taat. Tapi sesungguhnya ketika orang Kristen sudah dibaharui hidupnya, ketika orang Kristen sudah hidup di dalam Tuhan, yang dia lakukan adalah dia taat dan tunduk kepada Allah. Ada satu lagu yang sangat baik sekali, yaitu Trust and Obey. Itu percaya dan taat. W, witness for Christ by our life and word. Artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Nah, ini yang penting. Ini yang jarang kita lakukan. Kita sudah bertumbuh, kita sudah memiliki talenta, karunia-karunia tertentu, kita sudah aman, kita sudah membaca firman Tuhan, tapi kita tidak pernah mau menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita tidak mau melihat di sekeliling kita bahwa ada orang yang belum mengenal Kristus. Ada orang yang belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Nah, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya orang yang bertemu dalam Tuhan adalah dia harus menjadi saksi bagi banyak orang. T, yaitu trust God every detail of our life. Jadi artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita ini kepada Allah. Ada satu lagu yang bagus sekali dalam Kidung Jemaat gitu ya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Artinya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa di luar kendali kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena kenapa? Karena hanya Allah ada yang mengontrol kita. Ya, Allah yang mengontrol kita. Bagaimana kita hidup di dalam keputusannya Allah. Yang selanjutnya adalah H, Holy Spirit. Allow Him to control and empower of daily life and witness. Artinya membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memperdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Jadi banyak orang Kristen pergi ke gereja, tapi nanti setelah pulang gereja maka piring-piring, gelas-gelas akan melayang di udara setelah pulang bersama dengan istri. Atau misalnya seorang remaja, ya seorang pelajar, hidupnya di sekolah baik-baik, ketika di rumah hidupnya sembrono. Atau di gereja mulutnya memuji Tuhan, tapi di luar gereja dia suka memaki-maki. Nah, ini yang salah. Ini yang harus kita kikis bersama. Bahwa keluarga yang bertumbuh itu adalah keluarga yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mengontrol hidup kita. Roh Kudus yang mengendalikan perkataan kita, langkah-langkah kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi keluarga yang bertumbuh. Memang tidak mudah untuk menjadi keluarga yang bertumbuh, tetapi kita dapat melakukannya karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Karena ada Roh Kudus yang
memberikan kita semangat untuk melakukannya. Jadi kesimpulan dalam materi ini yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus adalah satu hal yang diinginkan Tuhan terjadi kepada setiap ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Kiranya sudah jelas bahwa bertumbuh di dalam keluarga Allah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang sangat-sangat urgent untuk kita lakukan. Demikian, kita bertumbuh, kita berbuah, kita menjadi saksi bagi orang. God bless you.